Publikasi ya mereka nggak butuh, wis aku yang penting berekspresi gitu aja sih. Kurang lebih seperti itu. Untuk detailnya harus manggil moderator sendiri itu. narasumber sendiri ya benar. Supaya lebih dalam gitu. Iya benar. Nah, tadi udah sempat disinggung sih beberapa. Jadi seperti halnya genre musik yang lain ya, misalnya jazz punya subgenre masing-masing, misalnya funk, swing, bebop. Kalau rock, hard rock, alternatif rock, progresif gitu bisa punya subgenre. Dan metal juga punya itu ya. Punya itu kan punya sih, memang punya ya. Nah, itu kan perkembangan dari musik metal ya semakin kesini semakin berkembang, teknologi berkembang, orang berkembang, nutrisi makanan juga berkembang. Situasi lingkungan juga berkembang, harus direspon kan itu. Nah itu pastinya ada perkembangan, akhirnya melahirkan subgenre seperti itu sih. Banyak banget. Dan tadi Javanese black metal itu juga bisa jadi subgenre sendiri ya? Iya itu, jadi dia bisa, itu kan dia dari itu ya, berarti dari black metal kemudian kalau ke Indonesia dia menjadi itu subgenre sendiri karena memberi masih di dalam jalur black metal tapi corak pola warnanya dia ada ciri khasnya gitu. Mungkin dengan gampang kok itu dia ngasih nada-nada apa kalau gamelan pentatonik ya, dimasukkan ke situ. Benar, dimasukkan ke situ. Dia berarti gamelan musiknya metal tapi ada pentatoniknya. Iya benar, dimasukin itu. Benar itu dimasukin karena itu menjadi ciri khas Javanese black metal. Iya benar, dimasukin gitu sampai walaupun kadang gak ketemu yo, sithik ana sing ra ketemu, tapi secara overall itu sudah patut diapresiasi. Menunjukkan metalnya, nunjukin itu apresiasi banget sih. Soalnya saya pernah dengar siapa yang ngomong, saya lupa. Gamelan itu kenapa tidak pernah diadaptasi ke alat yang lain gitu, bisa dikombinasikan jadi mematikan gamelan itu sendiri. Kayaknya Sujiwo Tejo ya. Sujiwo Tejo di podcastnya Om Deddy. Iya, jadi jangan sampai dibatasi alat musik itu kan. Jadi dia bisa dikembangkan. Dan metal ini kayak Javanese black metal ini kan mencampurkan gamelan jadi satu kesatuan dengan metal kan, menarik banget gitu. Jadi tetap hidup. Bahkan kadang beberapa ketika mereka live konser itu membawa, walaupun nggak semua sih, tapi kayak Kenong, Bonang itu mereka dibawa sebagai repertoire itu. Jadi terus bebunyian tetabuhan barungan itu juga dimasukkan gitu. Karena memang ya kita gali lah kultur kita, kenapa nggak kita gali kan. Nek angklung masuk gak ya? Kalah banter sih. Cuma lagi gini, malah grup metal yang mendialogkan musik modern dengan tradisional. Yang pop ini ya walaupun mungkin ada ya, cuman apa mungkin ngerasa nggak laku atau gimana? Kok jarang ya maksudnya? Atau malah aransemen. Tapi kan mereka dengan itunya banyak identitasnya gitu loh. Karena banyak feeling. Tidak mau belajar. Ya itu mungkin itu sih karena apa? Mungkin perlu itu pendidikan khusus tentang dasar musik. Jadi biar soalnya memang diakui atau tidak itu player yang pelaku yang di musik nih, yang player musiknya itu memang banyak yang otodidak gitu. Otodidak artinya ya secara teori itu semampunya, ada yang belajar teori secukupnya, tapi yang memang mudeng-mudeng teori banyak jadi
guru juga banyak gitu. Tapi mayoritas itu sih apa mungkin kesulitan dalam memadu padankan ini budaya kita, nada bermain di skala apa, metal bermain di skala apa, ini biar masuk combine gimana, itu kan nah, itu kan sesuatu yang butuh kalau dilakukan secara otodidak itu harus berproses panjang. Trial and error. Beda lagi kalau didasari teori ketemu kan itu. Itu menurut saya kayak itu sih. Ya. Jadi ya, itu kan? Pentingnya teori, guys. Itu iya benar gitu. Kita akan mempercepat karena kita nggak harus melewati trial and error. Dan teori ini kan sebenarnya perkembangan musik, teorinya juga berkembang dari mana itu jadi pola yang diwariskan turun menurun gitu loh. Nah itu yang bagusnya dari teori itu. Saya sendiri harus belajar teori tentang piano nih soalnya. Mau ganti piano sih. Soalnya anak saya ini, waduh, pusing kalau saya ditanyain. Parah itu gurunya. Lu gurunya. Nah kalau boleh saya ini Pak, apa bisa dibagikan ke teman-teman untuk minimal 3 nama band metal dan 3 genre metal di Indonesia yang ada sehingga teman-teman bisa tahu kalau mau kenal musik metal yang di dekat-dekat kita tuh apa sih yang kira-kira yang ringan atau ibaratnya kayak kesannya disaring dari Pak Anto. Iya. Kalau saya kasih referensi yang di internet pasti ada. Untuk death metal sendiri ini tipis-tipis ya. Death metal mau ke brutal death sendiri itu Dead Vomit dari Jogja. Itu udah insya Allah itu kok semua orang udah maksudnya di set banyak orang metal udah pasti pada tahu Dead Vomit. Ada Jasad dari Bandung itu yang kemarin konser di beberapa negara Eropa. Dead Vomit juga di Australia udah konser atau tour. Terus kalau death metal kemudian berkembang ke brutal death metal, artinya dia lebih apa ya, lebih nonjok lah gitu. Dia lebih pokoknya ini kalau death metal kita temponya gini gitu kan. Kalau brutal death temponya main setengah nih. Lebih cepat. Gitu. Tapi itu Indonesia brutal death banyak. Dari Surabaya ada Grogot tuh yang kemarin habis tour di Bangkok itu. Terus berkembang lagi ada technical death metal. Technical death metal apa sih? Nah, technical death metal itu brutal death yang dia bermain hitung-hitungan. Tuaga dim titerannya. Ya, mudahnya seperti dim titer gitu. Main pulsa ya. Nah, itu bermain hitung-hitungan dia. Itu ada orang pasti udah tahu lah si Death Squad itu. Itu terus kemudian berkembang lagi technical death metal, brutal death metal, technical death metal, kemudian berkembang lagi apa yang semakin modern ini combine antara progresif technical tadi itu menjadi musik jin. Dia menjadi musik jin itu. Mungkin di Indonesia yang paling jelas itu Pak Bawa Temiku yang sekarang Trojan dari Bali. Bedanya apa? Dia nggak ngebut-ngebut banget, tapi dia lebih sinkop. Dia memakai sinkop. Sinkop. Tone-nya dia lebih rendah. Dia harus kebanyakan memainkan dengan dawai 7 atau 8 gitarnya. Gitu. Jadi dia lebih down. Jadi sinkop itu hitungannya dia sinkop. Ketukan yang tidak pada metronomnya. Tidak pada beat. Ketukan kuatnya. Tapi ketukan kuat kan ta. Nah kalau sinkop ta. Gitu. Dia lebih ke itu. Sinkop. Lebih ke itu yang sekarang itu sih yang modern itu sih dia lebih itu kurang lebih seperti itu untuk genre, tapi masih banyak pastinya genre yang itu banyak, tapi secara main
garis besar gitu. Nanti kita akan nampilkan untuk beberapa Referensi band band ataupun genre Indonesia. Mm-hmm. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang musik metal dari luar maupun dari Indonesia. Sekarang kita mau mengkerucut nih ke konteks Kota Kudus, di mana Pak Anto dulu kan terlibat sebagai peminat, sebagai bagian dari komunitas juga. Nah, dengan saya tanya nih, di lingkup Kudus ini apakah ada komunitas pecinta ataupun orang-orang yang memang suka ataupun main musik metal gitu? Apakah ada komunitas itu? Terus kira-kira apakah bisa di-share-kan informasi kapan berdirinya atau apa menurut Pak Anto sendiri? Dan bagaimana kondisi komunitas itu sekarang? Itu sih. Bicara komunitas, komunitas embrio itu pastinya udah dimulai 95. Itu ada dua lah kalau di Kudus. Dulu ada Kudus Grinder Militia yang dia lebih ke musik death metal. Kemudian di sisi yang sebelah ada Kudus Black Hymn Syndicate. Nah, itu dia lebih ke pecinta black metal. Nah, itu lebih ke itu sih. Walaupun terus pada akhirnya yang KGM ini dia lebih open, dia juga ke anak-anak punk, anak-anak punk hardcore, dia juga masuk di dalam komunitas, nggak membatasi death metal saja. Itu 95 berjalan sih ramai dulu kok, ramai hampir apa ya, tonggak sejarahnya saya mungkin bisa bilang tonggak sejarah Kudus dimulai waktu Mufest. Dulu itu ada festival, itu festival bergengsi, mungkin sampai sekarang sih, sampai sekarang. Mufest itu festival band pelajar yang dibuat oleh SMA 1 Kudus. Itu acara paling bergengsi itu, festival paling bergengsi. Dulu kalau nggak salah saya ingat 97 dia datengin band death metal dari Solo Kraywar dan dari Klaten Burial. Itu tonggak sejarah musik metal bener-bener tampil di muka umum. Bukan hanya komunitasnya, tapi untuk semua penikmat musik gitu. Yang pastinya juga ada Slender itu tadi yang saya bilang, trio bersaudara dari Tersono itu juga tampil. Dan Sindrom dari Semarang ya, di Sindrom dari Semarang itu. Sindrom itu mungkin yang Studio Strato itu. Basisnya Mas Hakim itu yang punya Strato Semarang. Itu gini itu juga. Nah, itu apa sejarah tonggaknya mulai di situ. Terus kemudian ada yang gelombang berikutnya itu yang heboh itu Dajjal. Datengin Dajjal, band dari Bandung. Itu anak Dajjal. band dari Bandung bernama Dajjal. Loh, itu dulu Dajjal hebat itu. Wow, Dajjal sangar ya. Karena sangat bener-bener itu. Dia totalitas dalam arti dia mainnya alat tentara perang. Maksudnya alat tentara perang dia pakai lumpur-lumpur. Dan dia mungkin band Indonesia pertama dia yang menyuguhkan nggak sebatas musik, nggak sebatas dulu itu kan monoton ya. Tapi dia kasih repertoire yang enak, musiknya enak, dilihat enak. Dia ngasih pertunjukan panggung yang gila. Mungkin secara sekarang itu Slipknot. Dia kan Slipknot kan pertunjukan panggungnya, repertoarnya hebat sekali tuh. Enggak hanya musik tapi aksi panggungnya gila. Lah itu Dajjal dulu bisa seperti itu gitu loh. Pakai lumpur, itu aktif banget gitu. Padahal secara kita main musik metal caranya jingkrak ning dhuwur panggung ku angel, tapi dia bisa. Ya Dajjal bisa. Nah itu kemudian yang benar-benar itu memang acara metal yang dikemas itu
sampai auditorium UMK itu overload, nggak muat itu. Nggak muat itu, saya ingat betul karena saya terlibat di situ. Itu gelombang kedua lah. Terus kemudian muncul rame hardcore sampai sekarang. Nah sekarang organisasinya apa ya, kok organisasi komunitas lah. Kalau organisasi kan ada ADART, ini nggak ada soalnya. Komunitasnya sekarang orang-orangnya masih, tapi secara komunitas udah enggak. Tapi Secara masih kegiatan, tapi masih dalam kegiatan enggak ada kegiatan ngopi, ngerasani gibah. ngobrol-ngobrol. Tapi Kegiatan tetap gibah. komunitasnya, Ya masih sih, sosialnya masih ada. masih berkomunitas. Beda sih kalau zaman dulu kan era nggak ada internet. Kita satu komunitas nih, aku dapat baru kiriman dari Relap Record dari Unique Leader Amerika, label kan, dapat CD ini dilihat lagunya ini didengerin bareng-bareng. Sekarang kan nggak dengerin di internet, dengerin sendiri. Iya. Di Spotify ya kan, platform digital banyak sekarang. Itu sih. Ya tapi masih kumpul, cuma itu acara paling aktivitas kalau mungkin respon bencana itu masih. Respon bencana pastinya masih, beberapa teman ada yang menggiatkan itu, terus mau event pasti pada kumpul. Nah yang komunitas yang paling solid sekarang sampai sekarang ini nih itu ini nih undaan, anak-anak undaan metal sindikat sama anak-anak BMS Babelan Metal Sindikat, itu yang mereka hampir tiap tahun itu pasti mereka itu bikin event metal gede untuk skala Kudus, itu gede untuk skala Karsidenan juga gede. Cuma mungkin ini ada COVID, mundur 2 tahun ini libur, jadi gitu. Tuh. Nah yang masih mungkin banyak kayak Guntur siapa? Guntur dulu Astro Boy, Ibarat Sekata, mantan drummernya Ibarat Sekata, itu juga dia masih sampai sekarang dia masih aktif dalam berbagai kolektif, berbagai pergerakan, membuat ruang diskusi itu dia masih aktif. Itu dia diskusi tentang tentang semua hal yang berbau pergerakan anak muda dan kultur-kultur yang non mainstream, itu dia masih. Nah kalau kita tadi kan bahas nggak ada kegiatan yang secara musik gitu ya, hanya kegiatan nongkrong, ngobrol-ngobrol bareng gitu. Sebenarnya hambatannya untuk nggak bisa kembali lagi bermusik itu apa? Hambatan sebelum komunitasnya sendiri ya. Hambatan sebelum ada COVID pastinya fasilitas, tempat untuk kita bikin konser, bikin kegiatan. Karena setelah gedung UMK, auditorium UMK itu dulu langganan, kemudian auditorium UMK nggak boleh untuk musik, oke. Kemudian pindah ke gedung KNPI yang lama depan Bank BNI. Depan Bank BNI sekarang jadi ruko-ruko kan. Nah itu dulu tempat bersejarah itu. Iya itu hampir mungkin 6 bulan sekali lah ada event metal di situ. Kemudian situ dirubuhkan, pindah ke KNPI, kolam renang Gor timurnya dulu sebelahnya persis itu dulu gedung KNPI juga. Itu buat itu skala nggak besar sih, skala 500 penonton, tapi udah lebih baik penuh keringat tukaran keringat, itu lebih asik gitu daripada gede-gede space tapi ketok melompong gitu. Lebih masif gitu kan. Itu sekarang udah nggak ada. Terus ada ini gor baru nggak tahu nih, sampai nggak boleh buat musik katanya, soalnya nggak tahu perkara lantai atau apa, itu nggak tahu itulah. Mohon pemerintah Kudus ya. Loh, itu itu nggak usah itu ya, itu udah lama, itu udah bahasan lama, udah males itu, bener udah males karena udah nggak ada space ruang. Sampai pernah pindah ke
taman kindergarten depannya gor itu yang ada hewan-hewannya itu. Taman itu kan itu pernah juga dipakai itu pernah dipakai juga, tapi hanya nggak boleh juga. Ya udah, terus kita mau berkarya di mana gitu kan. Ya udah, akhirnya malah diinisiasi oleh teman-teman dari undaan, mereka buat di lingkungannya sendiri, nggak usah ke kota, di sini gitu. Mereka malah pada respon. Itu udah fasilitas nih. Saya rasa kok ini nggak hanya untuk metal sih, untuk semua musik ya. Iya, nggak ada ini fasilitasnya di mana. Iya, hampir sedikit kita lihat panggung ekspresi ya, bukan yang tanggapan ya, bukan orang tanggap musik ya, tapi panggung Bahkan ekspresi. mungkin seni ya, semua seni ya. Iya, mungkin Kayak seni lukis, seni lukis ada di gor itu yang ada ya. stand itu kan, itu Melukis itu anak-anak. ada loh, ada. Yang Tapi yang itu pemerintah nggak tahu. Ya tapi kita bisa lihat sih aktivitas ketika ada minimnya aktivitas musik di sebuah kota, ya pasti otomatis itu terkait dengan peran pemerintah sih. Iya. ya mungkin setelah pandemi nanti bisa dipikirkan sih soal itu. Pemerintah Apa dipikirkan deh. Apa yang mau diundang udah pesimis ya. Iya, udah lama lah maksudnya itu. Kalau mau gerak kemarin sih, udah lama itu. Saya rasa itu sih. Nah, soal apa ya? Kalau yang soal regenerasi buat yang muda-muda, ada nggak peminatnya? Maksudnya pemainnya apakah ada terus tiap tahunnya? Selalu ada nambah atau tetap itu aja orangnya? Dari tantangan itu. Itu PR. Yang jelas itu PR buat pelaku musik metal di Kudus. Nggak hanya di Kudus sih, hampir semua. Gitu. Tapi untuk yang di daerah terutama itu regenerasi yang memang menjadi PR, dan di Kudus sendiri memang PR. Kalau untuk penikmatnya nggak jadi, untuk penikmat nggak PR, tapi untuk ini bagaimana memunculkan ini apa? Kita mudahnya band ya, band itu PR gitu. Player-playernya itu PR gitu. Terutama memang paling kesulitan memang di drum itu. Regenerasi drumnya itu sulit itu. Kita belum nemu formula yang enak nih buat itu. Susah drum metal, apalagi yang Ya kurang lebih itu. Ya benar. Bisa lah, kan di sini khusus musik banyak. Khusus musik banyak, bisa lah. Nah, nanti kan dari obrolan-obrolan yang sudah kita lakukan, banyak informasi yang kita dapat nih dari Pak Anwar sendiri tentang pengalamannya sebagai pelaku musik, terus juga andil sebagai player juga dalam komunitas, ataupun yang memang suka secara pribadi, dan nggak hanya sebagai sarana ekspresi, tapi juga beliau berinisiatif untuk mengkaji secara esensi sampai mau belajar sejarahnya, runutannya, aktivitas orang yang di luar negeri sana yang sebenarnya kan itu secara jarak jauh, dan bilang penting nggak penting sebenarnya juga nggak penting juga, tapi mau dipelajari karena suka gitu loh. Dan dari situ benar-benar tahu metal seperti apa, nggak cuma jarine ya, kebanyakan kita taunya kan jarine. Iya sih, penting nggak penting juga itu masalahnya. Nah itu aja, penting nggak penting buat apa sih beli CD? Iya. Sekarang di internet banyak kan. Tapi enggak, saya lebih suka beli barang ini loh fisiknya. Saya beli CD-nya ini loh. Oh covernya seperti ini. Siapa sih yang buat covernya, layoutnya, yang artworknya siapa, layoutnya di mana? Oh ini liriknya seperti apa? Oh tampilannya gimana? Enak tuh. Ada kepuasan sendiri di situ sih sebenarnya. Ada kepuasan sendiri. Yang mana sini kita bisa lihat sih bagaimana musik metal itu yang nggak hanya sekedar aktivitas bermusiknya saja, tapi juga sama kayak budaya-budaya yang lain yang kita lepaskan dari budaya musik ataupun kesenian, kayak aktivitas kita sehariannya seperti itu. Nah dari sini kita mau ambil kesimpulan. Agung dulu mau tambahan? Nah mungkin mau tambahan sih, Mbak Yo ngeluarin lagu sendiri ya Mbak? Ya sih, udah jadi belum Mbak? Yang album terbaru ini album kelima belum. Masih. Tapi yang album sebelumnya udah. Mungkin grupnya boleh nanti di akhir video ditampilin lagunya, boleh enggak Mbak?
Boleh. Oh, boleh. Nggak enak saya dikira promosi nih. Oh, Pak, saya nggak kasih itu loh, nggak kasih apa-apa loh ini. Nggak, ya, ada sih. Kebetulan memang apa ya? Nah itu beda. Kalau kamu orang metal buat band metal, mana karyamu? Ngeband tok buat apa? Beda. Itu lah. sering kali tuh kayak gitu. Itu memang Ngeband konvensinya seperti itu. ngeband buat wedding kan. Ya, itu kan band pop ya, band yang lain ya. Tapi di metal konvensinya seperti itu. Menarik. Kamu ngeband tok karyamu mana gitu. Nah Iya, itu iya. di metal itu harus itu. Artinya kalau segala sesuatu kamu ngelakuin segala sesuatu nih harus serius dong, total dong. Ngeband tok gua apa? Karyamu ndi? Ya wis di album tak durung. Itu pasti memang itu. Pasti gitu. Dan itu saya tambahan dari Agung ya. Saya mau ngasih ini apa namanya pertanyaan terakhir untuk Mbak Ayo atau Pak Jangan Anto. berat-berat loh. Enggak. Pertanyaan terus sih. Ini sih lebih bukan pertanyaan ya, tapi lebih kayak pesan dan kesan gitu. Sebagai tadi sebagai narasumber penikmat musik metal ataupun yang pembelajar tentang musik metal, ada nggak pesan atau harapan dari Mbak Ayu sendiri bagi komunitas-komunitas ataupun orang-orang yang suka metal secara personal, bahkan rekan-rekan musisi ataupun pemerintah mungkin terhadap aktivitas musik metal sendiri gitu, apalagi di situasi pandemi seperti ini, ada nggak pesan harapannya? Ya, harapan saya sih lebih banyak itu ya, regenerasi pasca ini juga PR, mungkin PR buat saya, tapi jujur itu semua beda. Itu kalau udah masuk usia ya, itu udah harus membagi beda. Mungkin saya akan melakukan ya sebenarnya bukan alasan sih, tapi kayak Guntur itu dia sudah berkeluarga, banyak teman-teman yang sudah berkeluarga tapi dia masih move. Banyak kok di Kudus teman-teman yang masih care, peduli bagaimana regenerasi berjalan. Nah, pesan saya sih untuk itu sih, untuk teman-teman yang masih bergerilya, masih itu tetap semangat gitu, karena oke, ini passion kita, ini kepuasan kita kayak gitu. Untuk yang punya band, ayo dong keluarin karyanya, walaupun mungkin belum fisik tapi demo dulu lah by platform digital itu ya, semangat itu kita tunjukkan karena tunjukkan ke ini bukan persaingan sih, ini loh musik metal, kita main musik yang benar, kita main musik nggak asal, kita main musik ada karya, nggak hanya gedubrak-gedubuk gitu. Nah itu nah, saya harapannya lebih ke itu sih, untuk saya bukan sok tua ya, ada yang lebih tua. Jadi untuk yang di bawah saya itu sih, ayo semangat, harus berkarya, apalagi di situasi sekarang kan, lah kita mau ngapain kan gitu. Ya udah, kita bukan atau tapi kita yang nyiasati caranya sekarang banyakin karya aja, malah masa produktif kan sekarang, kita banyak itu. Nah saya sih itu saran saya, udah gak usah neko-neko lah, wis urip harus kenceng, ngopi, udut, guyu, ngeband, wis masuk. Menarik sih. Sini kita bisa lihat, maksudnya untuk orang-orang yang awalnya atau teman-teman yang awalnya mungkin memikirkan bahwa musik metal itu ya seperti yang teman-teman dengar, bahwa banyak sisi negatifnya di sini. Dan kalau teman-teman simak dari awal sampai akhir, teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana musik metal itu sama kayak musik-musik yang lainnya, bahkan sama. Karena gini, yang suka kebanyakan yang suka musik metal itu pasti kaosnya hitam, orangnya gondrong. Jadi identik dengan orang dulu kan kita dibumbui, wah itu gondrong nakal, gue cah nakal, wah itu, wah sama metal cah nakal. Maaf, padahal musik lain yang lebih parah, yang lebih nakal banyak kan gitu. Maaf ya, halus, ketoknya halus ya, tapi nakalnya nemen. Gitu. Saya nakal gara-gara outfit. Karena image itu apa? Image Iya guys. yang terbangun itu loh, itu sih. Nah saya lebih kayak itu, banyak
orang-orang death metal itu wah pintar-pintar profesor banyak Nah, banget. iya makanya maksudnya ya saya menyayangkan aja sih untuk teman-teman yang masih dalam paradigma seperti itu. Musik metal ada musik yang keras. Ada kalau teman-teman tahu musik apapun dikerasin ya tetap aja keras gitu. Musik-musik metal belirik yang nggak genah, teman-teman rata-rata lagu pop aja banyak kok lirik-lirik mencaci maki. Nah iya, malah itu lagu yang apa itu yang Akhirnya buat anak-anak didengerin mah tiap hari, waduh liriknya kasihan tuh. nah iya itu sih. Gitu. Iya. Ya. Iya kan, kadang maaf nih, saya bukan mendiskreditkan dangdut nih, maaf. Kita tamasya keluarga atau saya pergi ke tempat wisata keluarga nih, saya ngajak anak saya, tapi di situ nyetelnya lagu dangdut. Nah, liriknya kayak gitu, di situ ada anak saya, ada anak kecil, kira-kira gimana? Lah kan, itu loh, kenapa itu nggak diprotes gitu loh? Liriknya jelas-jelas loh itu. Ayo senggol sidik jos. Saya suka. Ada Saya suka. itu menarik ini maksudnya kalau mungkin ada biduan metal itu pakai hitam-hitam di atas panggung mungkin rame itu. Nah, rame pasti itu, pasti banyak. Kan biduan Itu bener itu. Kalau metal mungkin bisa disawer. Apa? Bisa sih, tapi nyawanya nanti nggak di atas panggung. Nyawanya nanti selepas turun panggung ngobrol nyantai. beli kaos gitu Merchandise gitu. Ada merchandise-nya beli. bukan tangan di atas ya. Wah, gitu. Sorry ya, kita bukan mendeskripsikan Kan Ditkan. musik lain dangdut. Banyak lagu dangdut yang bagus, tapi banyak Juga yang yang sama, menyesatkan. itu sama kan. Metal banyak yang bagus, tapi banyak juga yang Iya. itu Iya, dilihat ya. asal-asalan gitu. Semua tergantung pelakunya. Ya, kira-kira demikian bincang-bincang kita dengan Bahyo atau Pak Anto, Pak player metal. Jadi kita mulai mengerti bahwa metal itu enggak sekedar musik setan gitu. Nggak sekedar musik keras. Nggak sekedar musik gorok-gorok. Tapi ada esensi di baliknya dan itu memberikan nilai-nilai tersendiri gitu. Dan punya dasar ya, dasar musikalnya ada, dasar sejarahnya ada, dasar pembuatannya pun juga ada yang sama kayak musik-musik lainnya, nggak cuma Ya, sekedar musik skalanya asal ada. bunyi. Bener, skalanya Nah, ada itu. Itu sama Semuanya. praktisinya lain Iya, aja. betul. Karena ada pattern-patternnya itu. Nah. Death metal di New York itu patternnya kayak gini, New York death metal. Death metal Amerika kayak gini, patternnya kayak gini, polanya kayak gini, ada itu. Ada. Sama kok itu. Iya. Begitu. Kami mengucapkan terima kasih banget Pak Anto, Bahyo. Siap, terima kasih. Untuk Siap. waktunya bisa ngobrol-ngobrol kayak gini, bisa memberikan wawasan lebih luas lagi untuk penonton-penonton kita. Ya, nantikan konten-konten Suntalk kita selanjutnya. Jangan sampai kelewatan. Jangan lupa subscribe, like and share. Share, bikin Pastinya. semuanya ya. Iya, biar orang tahu. Nah, dan tunggu topik-topik menarik kami berikutnya. Oke, makasih. Jadi kita coba combine musik death metal dengan salah satu culture musik dari Kudus, namanya terbang bakat. Cuma pakai 4 terbang dan 1 hidup. Kita mix sangat-sangat fast dan green. tanpa metro amaris tanpa karno ambegan tanpa krono acel-acel tanpa latri angan-angan tanpa diil
area Kudus kita